Bayangkan jika seekor ikan dipaksa untuk memanjat pohon. Ya, begitulah rasanya jika metode belajar kita tidak sesuai dengan cara kita memahami dunia. Pernahkah kalian bertanya, kenapa teman kalian dapat memahami materi pelajaran hanya dengan mendengar, sedangkan kalian perlu menulis banyak catatan? Yaps, itulah salah satu keajaiban dari perbedaan individu dalam belajar. Dan hari ini kita akan membahas apa yang membuat kita berbeda, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga cara mengatasinya agar setiap individu dapat belajar secara optimal. Setiap siswa memiliki cara belajarnya yang berbeda. Ada yang belajarnya lebih baik dengan melihat, mendengar, atau bahkan bergerak. Dalam hal ini disebut dengan gaya belajar. Ada 5 gaya belajar yang dapat disingkat dengan VARTQ, atau biasa yang kita sebut dengan visual, auditory, reading, tactual, and kinesthetic. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui representasi visual. Biasanya siswa dengan gaya belajar ini mudah memahami materi dalam bentuk gambar atau warna, memiliki catatan yang terorganisasi rapi dengan warna atau pola, lebih cepat memahami konsep melalui peta konsep, dan memiliki daya ingat yang kuat terhadap hal-hal yang dilihatnya. Selanjutnya, ada gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih efektif menyerap informasi melalui pendengaran. Biasanya, siswa dengan gaya belajar ini mudah memahami materi dengan mendengar penjelasan atau berdiskusi, suka membaca dengan suara keras atau bergumam untuk memahami. Yang ketiga, gaya belajar membaca. Gaya belajar ini menekankan pada penggunaan teks tertulis baik untuk membaca maupun menulis sebagai cara utama memahami sebuah informasi. Biasanya, siswa dengan gaya belajar ini lebih suka membaca buku, artikel, atau catatan untuk mempelajari materi, sering membuat rangkuman untuk menghafal, dan memiliki kemampuan membaca cepat dan memahami konteks dengan baik. Berikutnya ada gaya belajar taktik atau tactual learners yang mengandalkan sentuhan langsung pada objek untuk memahami materi. Siswa dalam gaya belajar ini biasanya terbiasa dengan menggunakan alat peraga ketika belajar, suka menyentuh, memegang, atau merasakan benda untuk memahami materi. Dan lebih efektif ketika belajar di laboratorium, bermain dengan alat manipulatif, atau menggunakan model fisik. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan tubuh dan aktivitas fisik untuk memahami materi. Siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya belajar lebih baik melalui aktivitas fisik, suka bergerak saat belajar, dan sering tidak tahan duduk diam terlalu lama. Lalu, apa aja sih faktor yang menyebabkan perbedaan individu dalam belajar? Berikut faktor yang mempengaruhinya. Teman-teman, faktor yang menyebabkan perbedaan individu dalam belajar itu terbagi menjadi 5, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor dalam diri individu atau internal yang mencakup aspek fisik dan spiritual individu. Aspek fisik mencakup pada kondisi fisik dan kesehatan individu, sedangkan aspek spiritual individu mencakup berbagai elemen yang memberikan makna dan nilai dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Dengan kita berinteraksi dengan lingkungan, kita berdampak pada perkembangan sosial dan emosional kita. Kemudian ada faktor psikologis yang meliputi intelijensi atau kecerdasan, perhatian atau attention, minat bakat, dan juga motivasi. Berikutnya, faktor kualitas dari sekolah, baik dalam pembelajaran, kualitas keterampilan guru, hingga sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir, adanya faktor eksternal yang meliputi rasa perhatian, kasih sayang, hingga pengajaran dari keluarganya ataupun orang lain di sekitarnya. Adapun solusi untuk mengatasinya dengan yang pertama memberikan perhatian penuh terhadap individu dan perbedaan kemampuannya. Kemudian berinteraksi lebih banyak dengan mereka, memahami dan mengenal perbedaan individu dalam belajarnya, menyiapkan dan memenuhi kebutuhan guna pembelajaran, dan yang terakhir tentunya memberikan motivasi secara berkala. Dengan mengenali gaya belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita bisa menciptakan solusi untuk setiap siswa bersinar dengan cara mereka. Ingat, setiap individu itu berbeda. Jadi, apakah kamu sudah menemukan gaya belajarmu? Bagikan pengalamanmu dan mari kita diskusikan di kolom komentar. See you!